Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kelompok sosial di masyarakat. Materi ini berada di kelas 11 di mata pelajaran sosiologi. Menurut Paul W. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian kelompok sosial, yang kedua mengidentifikasi tipe-tipe kelompok sosial, yang ketiga mendeskripsikan dimensi hubungan antar kelompok sosial, yang keempat mendeskripsikan dinamika kelompok sosial di Indonesia, yang kelima memahami dan menghargai berbagai kelompok sosial di sekitar, yang keenam memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain. Yang terakhir, mensyukuri keberadaan dan keberagaman kelompok sosial di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, kelompok sosial merupakan gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Sejak dilahirkan hingga sekarang, Anda senantiasa menjadi anggota bermacam-macam kelompok. Di samping menjadi anggota keluarga, Anda menjadi warga salah satu umat beragama, suku bangsa, atau kelompok etnik tertentu. Hakikat dari kelompok sosial itu sendiri, keterkaitan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Syarat dan ciri kelompok sosial. 3 kriteria suatu kelompok menurut Robert K. Merton. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompoknya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, syarat kelompok itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, memiliki struktur kaidah dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi Durkheim. Yang pertama dibagi menjadi 2. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Menurut Charles H. Coley dan Ellsworth Faris, adanya kelompok primer dan kelompok sekunder. Klasifikasi Ferdinand Tönnies, Gemein-Scheff, dan Gesellschaft. Klasifikasi menurut W. G. Sumner, in-group atau out-group. Yang selanjutnya, klasifikasi menurut Surjono Sukanto. Berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, berdasarkan derajat interaksi sosial, berdasarkan kepentingan dan wilayah, berdasarkan derajat organisasi, berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, paguyuban, atau patembayan. Sebagai contoh, ada kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu kerumunan atau ukuran kecil dan publik ukuran besar. Kerumunan terjadi apabila sejumlah orang berada di suatu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian bersama. Contohnya, kerumunan adalah antrian karcis di bioskop. Kerumunan bukanlah suatu kelompok yang terorganisasi. Interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga.
Publik juga merupakan kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama. Namun publik tidak berkumpul pada suatu tempat. Interaksi pada publik bersifat tidak langsung, yakni melalui saluran komunikasi atau surat kabar atau radio, TV, dan film. Contoh publik adalah seluruh pemirsa televisi yang menyaksikan kampanye presiden melalui televisi. Hubungan antara kelompok dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kriteria hubungan antara kelompok menurut Kim Loach. Kriteria Kim Loach. Kriteria berdasarkan psikologis, kebudayaan, ekonomi, dan perilaku. Sedangkan dimensi hubungan antara kelompok itu terdiri dari dimensi sejarah, dimensi sikap, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial. Pola hubungan antara kelompok itu ada akulturasi, dominasi, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu genosida, pengusiran, perbudakan, segres, asimilasi. Yang selanjutnya paternalisme, integrasi, pluralisme. Klasifikasi pola hubungan antara kelompok menurut Stanley Lieberson. Pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi, atau pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Atau sekian pemaparan kali ini. Untuk tugas nanti di-share via grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.